Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 5 ayat 1 dan 2 dengan tajuk ini. Dosa seksual mencemarkan kekudusan gereja. Mari kita baca ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulannya begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Demikianlah firman Tuhan. Di sini, Paulus menyentuh tentang dosa seksual yang sedang terjadi dalam jemaat Korintus. Yaitu, kedapatan ada seorang lelaki melakukan perhubungan zina dengan istri ayahnya. Ada yang terjemahnya ibu tiri. Dan perhubungan ini telah diketahui jemaat dan telah menjadi terbuka kepada umum. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu akan peristiwa ini yang sedang berlaku dalam jemaat Korintus. Bermaksud, kejadian ini bukan lagi tersembunyi tetapi telah diketahui orang ramai. Yang sangat mengejutkan, jemaat Korintus tidak berbuat apa-apa. Tiada tindakan diambil untuk membendung, menghalang atau menghentikan dosa itu. Mereka membiarkan dosa itu berterusan. Paulus berkata dalam ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Mereka sewajarnya merasa sedih, berduka cita, hampa, dan seharusnya mengambil tindakan. Tetapi tidak. Malah mereka bermegah dalam hal itu. Seolah-olah ianya perkara biasa saja. Nah, ini menimbulkan satu soalan. Jemaat Korintus kaya dan diberkati dengan anugerah-anugerah roh. Tetapi bagaimana perkara yang tidak bermoral ini terjadi? Dan kenapa mereka tidak bangkit menghapuskan masalah ini tetapi membiarkan saja? Saudara, jemaat Korintus ada anugerah-anugerah roh, tetapi tidak menunjukkan kematangan yang rohani. Benarlah ya kata-kata Paulus sebelum ini dalam bab 3 ayat yang pertama, yaitu mereka masih manusia duniawi, belum dewasa dalam Kristus. Masalah di sini, dosa telah menjadi suatu yang biasa dan dibiarkan tanpa teguran. Dosa itu tidak lagi menimbulkan rasa bersalah, penyesalan, atau duka cita rohani. Kalau ini berlanjutan, mereka tidak lagi merasakan perlunya kekudusan dan pembenaran. Kekudusan tidak lagi dirasakan penting dan mereka telah menganggap dosa itu biasa sahaja. Nah, ini sudah menjadi tahap yang berbahaya dalam kerohanian seseorang dan gereja itu. Yaitu apabila kekudusan dan dosa telah diambil ringan. Dan gereja itu telah menjadi seperti duniawi. Ya saudara, untuk jemaat Korintus, dosanya adalah dosa seksual yang telah diambil ringan. Bagi kita pula, ya, mungkin bukan dosa seksual, tetapi boleh jadi dosa lain yang kita telah ambil ringan. Bila kita tidak melakukan perintah Allah, bila kita tidak hidup dalam ketaatan, atau melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu juga adalah dosa. Bila kita tidak menangani dan mengurus dosa itu, ia akan menjadi suatu kebiasaan.
Dan kebiasaan itulah yang akan membinasakan kita. Saudara, janganlah kita memandang ringan dosa yang disengajakan. Jangan terkejut jika dosa yang dibiarkan membawa kepada maut rohani, yaitu perhubungan yang terpisah dari Allah. Dan juga boleh mengundang akibat yang serius dalam kehidupan jasmani. Dalam Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6:16 berkata, kamu akan menjadi hamba orang yang kamu taati. Kalau hamba kepada dosa, itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kematian. Yakobus bab 1 ayat 15 berkata, kemudian apabila keinginan itu telah mengandung, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam Ibrani bab 10 ayat 26 dan 27 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi hanya suatu ketakutan akan penghakiman dan api yang menyala-nyala yang akan menghapuskan semua orang yang menentang Allah. Wow, saudara, dosa yang disengajakan akan mengundang akibat yang serius. Jadi yang pentingnya bukan mencari atau meninggikan anugerah-anugerah roh, tetapi kematangan rohani. Pembentukan moral dan karakter seseorang itu jauh lebih penting. Kehidupan batinnya yang bermoral, ya, beretika, berintegriti, ya, adalah ciri-ciri yang harus lebih terpancar daripada pernyataan anugerah-anugerah roh. Perubahan hidup yang semakin menjadi kudus dan benar, itulah yang memberi kesaksian kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, janganlah melayan dan menonjolkan keupayaan dan kuasa roh dan pada masa yang sama hidup dalam dosa. Itu adalah hidup yang berganda. Itu mengaku hidup rohani tetapi terus hidup dalam dosa. Saudara, kehidupan begini sangat dibenci Tuhan karena telah mencemarkan anugerah roh dan kekudusannya. Inilah yang membangkitkan murka Allah dan mencemarkan nama kudusnya. Maka saudara, jagalah kekudusan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang Esa dan Maha Kudus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau Allah yang kudus. Kami telah diselamatkan dari manusia lama yang berdosa untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kini kami harus memenuhi tanggung jawab kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya Bapa, tolong kami untuk memenuhi tanggung jawab ini. Meningkatkan lagi hati nurani kami untuk mengingini kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.